Nada dari Prodipai semester 2 ingin menjelaskan tentang pembagian sistematika. Pembagian sistematika menurut Ahmad Tafsir secara bahasa kata sistematika filsafat berasal dari dua kata, yaitu sistematika dan filsafat. Sistematika atau struktur dalam bahasa Inggris yaitu systematic adalah susunan dalam Kamus Bahasa Indonesia. Kamus Bahasa Indonesia adalah sistematika. Sistematika merupakan susunan atau aturan pengetahuan mengenai sesuatu sistem. Sistematika filsafat adalah susunan aturan tentang filsafat. Dia telah disusun atau ditulis. Hasil berpikir tentang segala sesuatu yang ada dan mungkin tadi telah banyak sekali terkumpul di dalam buku-buku tebal dan tipis. Setelah disusun secara sistematis, ia dinamakan sistematika filsafat. Secara garis besar, filsafat mempunyai 3 cabang besar, yaitu teori pengetahuan atau pemikiran, filosofi tentang pengetahuan, teori hakikat atau pemikiran filsafat. Pemikiran filsafat tentang hakikat dan teori nilai atau pemikiran filsafat tentang nilai. Ringkasannya sebagai berikut. Pertama, teori, yaitu pengetahuan membicarakan cara memperoleh pengetahuan dan disebut epistemologi. Yang kedua, teori hakikat membicarakan pengetahuan itu sendiri, disebut ontologi. Ketiga, teori nilai membicarakan guna pengetahuan itu, disebut aksiologi. Dan yang selanjutnya yaitu pembagian filsafat. A. Ontologi berasal dari bahasa Yunani yaitu onto, yang artinya hakikat atau ada. Sedangkan logos adalah teori. Jadi, ontologi adalah teori yang membicarakan tentang hakikat atau ada. Dalam kaitannya dengan ilmu landasan ontologi, yaitu mempertanyakan tentang objek yang ditelaah oleh ilmu. Bagaimana wujud hakikatnya, serta bagaimana hubungannya dengan daya tangkap manusia yang berupa berpikir, merasa, dan mengindra, yang membuahkan pengetahuan. Objektilah ontologi tersebut adalah yang membahas tentang yang ada secara universal, yaitu berusaha mencari inti yang dimuat di setiap kenyataan. Di setiap kenyataan yang meliputi segala realitas dalam semua bentuk adanya. Adanya segala sesuatu merupakan suatu segi dari kenyataan yang merupakan mengatasi semua perbedaan antara benda-benda dan makhluk hidup, antara jenis-jenis dan individu-individunya adalah dari pembahasannya memunculkan beberapa pandangan yang dikelompokkan dalam berbagai aliran berpikir, yaitu antara lain materialisme. Aliran ini mengatakan bahwa hakikat dari segala sesuatu yang ada itu adalah materi. Suatu yang ada, yaitu materi, hanya mungkin lahir dari yang ada. Kedua, idealisme atau spiritualisme. Aliran ini mengatakan bahwa hakikat pengada atau kenyataan itu justru rohani atau spiritual. Rohani adalah dunia ide yang lebih hakikatnya dibanding materi. Aliran ini menjadi jawaban atas kelemahan dari materialisme. 3. Dualisme. Aliran ini mempersatukan antara materi dan ide atau aliran ini berpendapat bahwa hakikat pengadaan atau kenyataan dalam alam semesta ini terdiri dari sumber yaitu materi dan rohani. Agnosticisme yaitu aliran ini adalah mendapat dari filosofi yang mengambil sikap skeptis yaitu sikap ragu atas setiap jawaban yang mungkin benar dan yang mungkin tidak benar. Keempat, aksiologi yaitu berasal dari bahasa Yunani
yaitu artinya dinilai, sedangkan logos adalah teori. Jadi aksiologi adalah teori tentang nilai atau aspek nilai ini kaitannya dengan teori. 1. Baik buruknya, indah dan jelek. Kategori nilai yang nomor 1 di bawah kajian filsafat atau tingkah laku disebut etika. Sedangkan kategori nilai yang nomor 2 merupakan objek kajian filsafat keindahan atau estetika. Kedua, cabang-cabang filsafat. Para filsafat biasanya mempunyai pembagian yang berbeda-beda. Berikut ini adalah beberapa cabang filsafat yang telah dibagi oleh para filsafat, yaitu A.H. D. Postman menggolongkan filsafat menjadi metafisika, logika, ajaran tentang ilmu pengetahuan. Filsafat alam. Filsafat alam, sejarah, etika, estetika, dan antropologi. Profesor Albury Castell membagi masalah-masalah filsafat menjadi 6, yaitu bagiannya masalah teologis, masalah metafisika, masalah epistemologi, dan masalah politik, dan masalah sejarah. Dr. Richard H. Popkin dan Dr. Alfred Stroll dalam buku mereka Philosophy Made Simple membagikan mereka dalam 7 bagian, yaitu section ethics, section political, section metaphysics, section philosophy of religion, dan section theory, dan section logis, section contemporary, dan filosofi. Dr. Lefebvre mengatakan filsafat adalah kesatuan yang terdiri atas 3 kali lingkungan masalah. Lingkungan pertama, lingkungan masalah keadaan, metafisika manusia, alam, dan seterusnya. Lingkungan masalah pengetahuan teori, kebenaran teori pengetahuan atau logika. Lingkungan masalah nilai, teori nilai etika, estetika yang bernilai berdasarkan religi. Aristoteles, murid Plato, mengatakan pembagian secara konkret dan sistemnya menjadi 4 cabang, yaitu logika. Ilmu ini dianggap sebagai ilmu pendahuluan bagi filsafat. Filsafat teoritis, cabang ini mencakup ilmu fisika yang mempersoalkan dunia materi dari alam nyata, ilmu matematika yang mempersoalkan hakikat segala sesuatu, ilmu metafisika yang mempersoalkan hakikat segala sesuatu. Inilah yang paling utama dari filsafat. Filsafat praktis. Dia mencakup ilmu etika yang mengatur kesusilaan dan kebahagiaan dalam hidup seseorang. Sedangkan ilmu ekonomi yang mengatur kesusilaan dan kemakmuran di dalam negara. Filsafat politika atau kesenian, pembagian Aristoteles ini merupakan permulaan yang baik sekali bagi perkembangan pelajaran filsafat sebagai suatu ilmu yang dapat dipelajari secara teratur. Ajaran Aristoteles sendiri, terutama ilmu logika, hingga sekarang masih menjadi contoh-contoh filsafat klasik yang dikagumi dan dipergunakan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.